Oke guys, welcome back again. Kali ini bersama lagi dengan Mr. Panambah. Kali ini akan membahas tentang salah satu pulau yang berada di wilayah Indonesia, tapi dia menjadi milik Australia. Nah, pulau ini mirip dengan Pulau Palmas atau Pulau Miangas. Justru kebalikannya guys. Kalau Pulau Christmas ini letaknya dekat dengan Indonesia, tapi wilayah atau kekuasaan Australia, milik Australia. Sedangkan Pulau Palmas, Pulau Miangas letaknya dekat dengan Filipina, dan Filipina itu dijajah oleh Spanyol, negara-negara yang hebat, lalu diganti oleh Amerika Serikat, penguasa adidaya. Sudah dikar dalam peta Spanyol pada abad ke-18 sampai dengan peta yang dikar oleh Amerika, sehingga mereka mengutus kapal Pathfinder untuk membuat peta baru karena waktu itu Amerika mengalahkan Spanyol. Dan pulau itu letaknya dekat dengan Filipina, tetapi milik Indonesia. Siapakah yang berjasa sehingga Pulau Palmas yang sekarang disebut dengan Pulau Miangas, dan Pulau Miangas ini sudah memiliki bandara yang hebat, sampai pulau tersebut menjadi bagian dari Republik Indonesia. Ini terjadi sebelum kemerdekaan Republik Indonesia. Jadi Pulau Palmas itu sudah menjadi milik Nusantara sebelum Indonesia merdeka. Siapakah yang berjuang dengan pulau itu? Itulah yang disebut dengan David Jonathan Pepuluk Sarapil, Raja Tabukan, Raja Sangihe. Jadi itulah kehebatan Raja-Raja Sangihe. Oke, kalau kita bandingkan dengan Pulau Palmas, kita lihat dulu Pulau Palmas ini di bagian mana. Oke, kita lihat ini peta Indonesia, Republik Indonesia. Sekarang kita lihat letak Pulau Christmas. Kalau Pulau Palmas itu letaknya di sini guys. Ini disebut dengan Miangas. Pulau Miangas. Kita lihat ini guys, ini adalah Pulau Miangas yang sudah memiliki bandar udara. Nah, di sini wilayahnya ini sangat eksotis, berpasir putih. Dan kalau melihat lokasi Pulau Miangas ini sangat dekat dengan wilayah Filipina. Ini dekat dengan General Santos, sudah masuk ke wilayah mereka. Sangat mencolok ke dalam. Tetapi herannya dia adalah wilayah Republik Indonesia. Dan itu sudah diperjuangkan oleh Raja Sangihe, Raja Tabukan, David Jonathan Pepuluk Sarapil sebelum Indonesia lahir. Tahun 1928 pemerintah Hindia Belanda menyerah karena dia tidak bisa bertikai dengan Amerika dalam pengadilan arbitrase yang dipandu oleh salah satu arbitrator tunggal hukum Mahkamah Perbatasan Internasional di Swiss. Dan pemerintah Hindia Belanda sudah lepas tangan terhadap perkara Pulau Palmas ini. Tetapi karena kehebatan dari raja-raja ini, ya, dia dapat mengembalikan Pulau Palmas ini ke tangan Nusantara. Jadi bagaimana caranya? Ya sudah saya bahas pada video yang sebelumnya, yaitu dia mengutus para sejarawan dengan membawa bukti-bukti historis pendudukan kedatuan Raja-Raja Sangihe di wilayah Miangas. Padahal kalau kita lihat penduduk Miangas sebagian besar itu penduduk Filipina. Tapi itulah hebatnya orang-orang Sangihe. Dengan fakta sejarah, dengan silsilah sejarah, diputuskanlah oleh Mahkamah Internasional bahwa Pulau Miangas atau dulunya Pulau Palmas itu adalah milik dari Kedatuan Tabukan Sangihe Island. Oke? Jadi jangan Anda pandang enteng dengan bukti-bukti sejarah. Jadi bukan bukti sejarah yang baru diketik atau sesuatu yang baru dikonsep 2 tahun yang lalu, tapi fakta-fakta tulisan sejarah, tulisan tangan yang tidak dapat ditipu, yang berasal dari ratusan atau puluhan tahun yang lalu. Oke, jika Anda memang kurang yakin, kita menuju ke Pulau Christmas. Ini wilayah Pulau Christmas guys. Pulau Christmas ini sangat dekat dengan Pulau Jawa, dan memang kalau kita melihat penduduknya itu mayoritas adalah orang Indonesia. Kita lihat dengan dekat. Kita lihat Pulau Christmas. Ini sudah menjadi milik dari Australia. Tapi kita akan lihat dulu sebelum kita membahas kenapa dia menjadi milik Australia. Oke guys, di sini kalau mau kita melihat bahwa di Pulau Christmas ini ada penduduk-penduduk pribumi, sehingga di sini ada Masjid At-Taqwa, di mana banyak orang-orang Indonesia yang bermukim di sini. Di sini juga adalah gereja Katolik.
Tetapi gereja Katolik ini mungkin didirikan oleh orang-orang Australia atau mungkin penduduk asli karena disebut dengan Pulau Christmas. Jadi di Pulau Christmas ini atau Christmas Island ini mayoritas penduduknya itu adalah penduduk Melayu berasal dari Pulau Jawa, wilayah Indonesia. Tetapi herannya dia bukan wilayah Indonesia, tapi wilayah Australia, sangat jauh dari lokasi teritorial. Itu yang membedakan kita dengan Pulau Christmas. Coba Anda lihat, wilayah Indonesia tapi dalam kekuasaan Australia. Nah, bagaimana sampai menjadi wilayah Australia? Oke, mari kita baca dari sumber www.bombastis.com. Mengintip indahnya Pulau Natal milik Australia yang harusnya jadi kepunyaan Indonesia. Christmas Island adalah Pulau Natal, mungkin adalah nama yang asing bagi masyarakat Indonesia. Dari 17.000 sekian pulau yang ada di Nusantara, rasa-rasanya memang gak ada satu pulau pun yang bernama Natal. Memang, Pulau Natal sendiri bukanlah milik Indonesia, melainkan Australia. Walaupun kalau dihitung dari jarak, Pulau Natal ini seperti tetangga sebelah rumah bagi Indonesia dibandingkan di Australia. Pulau satu ini sejak dulu memang mengundang kontroversi terutama soal siapa yang lebih pantas untuk memilikinya. Dipandang dari sisi jarak, memang Pulau Natal ini jauh lebih dekat dengan Indonesia. Bahkan kalau di Jakarta mungkin jaraknya hanya 500 km saja. Ditambah lagi sejarah mengatakan kalau Australia mengklaim begitu saja Pulau satu ini. Kalau berbicara sejarah, Pulau satu ini juga lebih dulu dijelajahi oleh orang-orang kita. Namun seiring waktu akhirnya pulau tersebut dipeluk oleh si negara kanguru. Masih soal Pulau Natal, berikut adalah hal-hal penting soal tempat itu yang harus kamu tahu. Nah, kenapa Indonesia tidak dapat membantah Australia? Karena kita kalau hanya memberikan fakta-fakta orang atau kependudukan dan tidak memiliki bukti historis, orang Australia tidak akan percaya. Karena dalam persidangan itu dibutuhkan bukti material yang tidak dapat berdusta. Contoh, bukti kertas yang sudah ditulis sejak 50 tahun yang lalu. Tetapi kalau manusia bisa bersaksi dusta, tapi kertas tidak ada teknologi yang bisa memalsukan kertas tulisan yang ditulis ratusan tahun yang lalu disulap. Tulis kertas yang baru ditulis kemarin dulu lalu diolah seolah-olah sudah ada sejak ratusan tahun. Tidak bisa. Itu fakta. Jadi kalau kita lihat dari petanya nih, kita pasti mengira kalau Pulau Natal adalah milik Indonesia. Bagaimana tidak, jaraknya sendiri memang begitu dekat dengan kita. Istilahnya hanya seperti satu langkah saja dari Jawa. Namun pada kenyataannya pulau ini justru dimiliki Australia yang letaknya jauh. Pulau Natal awalnya bukanlah tempat yang benar-benar dikenal. Sampai akhirnya seorang pelaut asal Inggris menemukannya. Kemudian saat itu juga pulau ini diklaim menjadi milik pemerintahan kerajaan Inggris. Seiring berjalannya waktu, kepemilikan pulau ini berganti-ganti antara Inggris, Belanda, dan Jepang. Hingga akhirnya ketika Jepang kalah di Perang Dunia II, mereka pun menyerahkan pulau ini kepada Inggris. Kemudian entah bagaimana ceritanya Inggris mewariskan pulau ini kepada Australia. Sehingga sampai hari ini pulau cantik tersebut masuk dalam wilayah negara kanguru. Indonesia bisa melakukan klaim sebenarnya, namun mungkin belum mendapatkan momentum yang benar-benar pas ketika perpindahan kepemilikan pulau. Nah, inilah yang berbeda. Jadi kenapa Pulau Palmas di wilayah Sangihe menjadi wilayah Nusantara? Itu adalah peran dari para raja di Sangihe. Karena pada waktu itu pemerintah Hindia Belanda pada tahun 1928 lepas tangan kepada Amerika. Nah, itulah Anda harus mengakui dan Anda harus berbangga sebagai orang Sangihe. Meskipun kita jauh di wilayah utara dengan kulit yang berwarna agak gelap, tapi kita memiliki kepribadian yang bisa mempertahankan, bisa membuat garis utara lintang Indonesia ini naik ke atas. Oke, bisa membuat batas negara kita ini lebih luas. Pulau Natal memang sering dilewatkan oleh para pelayarunya, tapi siapa sangka jika pulau satu ini sangat familiar dengan orang-orang Indonesia. Di zaman dulu banyak orang-orang Melayu yang mampir ke pulau ini, termasuk juga orang-orang Bugis Makassar. Perdagangan adalah alasan kenapa orang-orang Indonesia singgah di pulau ini. Sebagai bukti kalau Pulau Natal pernah disinggahi orang Indonesia, silakan datang secara langsung dan kamu bakal menemui orang-orang Melayu. Inilah orang-orang Melayu. Ini foto-foto mereka. Ya, dalam aktivitas pelayaran di pulau ini, beberapa penduduk Indonesia memutuskan untuk menetap. Jadi bisa dikatakan pulau orang-orang Melayu di sana itu adalah keturunan Indonesia. Dari catatan sejarah ini kita bisa lihat jika Indonesia lah yang lebih pantas memiliki Pulau Natal. Jadi pulau ini juga sering dipakai menjadi tempat pembuangan. Jadi, dikatakan juga Pulau Natal adalah surga. Seperti yang sudah disinggung di bagian sebelumnya, Pulau Natal ini adalah salah satu spot rekreasi paling oke. Gak dipungkiri kalau dilihat dari letaknya pulau satu ini jelas menawarkan sesuatu yang luar biasa. Terutama pantainya yang indah dengan pemandangan langsung ke arah Samudra Hindia.
pihak Australia sendiri memang diklaim mendapat banyak sekali keuntungan dari sektor wisata pulau ini. Jadi guys, bisa dikatakan bukan pemerintah tidak mampu, karena perihal sejarah atau tulisan-tulisan historis itu tidak mungkin diketahui oleh pemerintah-pemerintah yang berada di Pulau Jawa, karena pemerintahan kita itu secara administrasi berada di Pulau Jawa, dan yang mengetahui garis besar akan warisan-warisan historis sejarah, hubungan-hubungan dengan Sisilia itu adalah orang yang ada di sekitar. Nah, beruntunglah kita di Sangihe ini memelihara tradisi serta warisan-warisan sejarah, sehingga di saat terjadi klaim terhadap Pulau Miangas yang sudah dekat sekali dengan Filipina, itu bahkan diklaim oleh Spanyol dan Amerika, dan pihak Hindia Belanda sudah mengalah, tapi bisa diambil kembali oleh pemerintah dari Kedatuan Tabukan yang berada di wilayah Sangihe Talaut. Jadi bukan upaya pemerintah, karena waktu itu Republik Indonesia belum lahir. Republik Indonesia lahir pada tahun 1945, tetapi Pulau Palma sudah dikembalikan ke tangan Nusantara oleh Raja David Yonatan Papukul Sarapil Raja Tabukan pada tahun 1928, dan akhirnya diputuskan di Mahkamah Arbitrasi Internasional oleh Max Huber bahwa pulau itu adalah milik dari wilayah Nusantara dan sekarang menjadi Republik Indonesia. Oke, sekian, dan ini adalah suatu kebanggaan bagi kita orang Sangihe. Anda jangan merasa minder, kita ini adalah keturunan para bangsawan, para raja yang memiliki sejarah yang luar biasa perjuangan. Dan salah satunya adalah Bataha Santiago Don Chugov Santiago yang akan diperjuangkan menjadi pahlawan nasional. Kalau namanya itu nama-nama Spanyol, dia bukan orang Spanyol, karena dia adalah orang Katolik, dan Don Saint Chugov Santiago itu adalah nama baptis dia secara Katolik. Sama juga dengan Raja Siau, Raja Franciscus Severius Batahi yang adalah keturunan Sangihe. Tetapi karena beliau dibaptis secara Katolik pada abad ke-16 di Manado bersama Raja Manado, maka namanya diubah, atau bukan diubah, ditambahkan menjadi Don Franciscus Severius Batahi, Raja Siau, anak dari Raja Winsurangi. Dan beliau juga berperang melawan Belanda dan Ternate dalam perang melawan Kompeni dan pihak Kesultanan Ternate. Oke, sampai di situ. Kita lanjut pada video yang berikutnya, dan jangan lupa untuk subscribe. Mohon maaf untuk kata-kata yang kurang berkenan. I hope you like this video. Thank you.